Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungannya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana tentu dengan karunia-Nya, kudrat irodanya kepada kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua bisa bersua, berkumpul bersama. Kita berharap mudah-mudahan hadir dan berkumpulnya kita semua ini menjadi sebab dibukakannya pintu rahmat dan keberkahan insyaallah bagi kita semua. Tidak akan panjang lebar saya menyampaikan, cuman ada beberapa poin saja yang akan saya sampaikan berkenaan dengan ini di penghujung tahun 2022 ini, yang mana mungkin nanti malam ya persisnya sudah mulai pergantian tahun. Kita berharap mudah-mudahan tahun 2023 Allah Subhanahu wa taala berikan keadaan yang lebih baik bagi kita semua. Semangat semuanya? Oke, kalau masih semangat saya minta waktunya cuma 15 menit ya. Untuk tidak mainin HP, bisa tidak? Siap semuanya, siap? Oke, ya biar lebih semangat nih, karena ini dilihat oleh saya masih generasi muda gitu kan, semangatnya harus membara. Sekali lagi saya sampaikan, kalau saya bilang takbir berarti ucapkan siap ya, takbir. Kurang semangat ya kan. Siapa tahu takbir kita membahana ya kan ke aras tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya kepada kita. Semuanya siap? Ya, takbir. 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 Mudah-mudahan semangat Anda itu memberikan stimulus terhadap diri Anda untuk menatap masa depan yang akan lebih semangat lagi. Walaupun tadi disebutkan ya oleh Bapak bahwa katanya 2023 akan terjadi resesi dunia, resesi global. Insya Allah bagi kita jangan terlalu difikirkan, karena kita punya zat yang maha kuasa yang bisa membolak-balikan segala keadaan. Bahkan saya dengar katanya ini khusus untuk masyarakat Indonesia. Katanya orang Singapura dan orang Jepang itu merasa aneh dengan apa yang terjadi di masyarakat Indonesia. Kalau mereka orang Singapura, Jepang, persaingan hidupnya begitu luar biasa sehingga tidak sedikit tingkat stresnya mereka lebih tinggi. Bahkan tingkat bunuh diri mereka lebih tinggi. Di kita mah alhamdulillah katanya entah apa yang terjadi di masyarakat kita masih rantui cenah Pak. Nepikeun ka teu boga gawe oge caricing bisa kene ngarokok, bisa moyan, bisa kene ngadahar bala-bala jeung sajabina ngobrol jeung babaturana. Alhamdulillah teu stres dan stresna pindah ka tukang warung. Gitu kan. Nah, wa teu imani orang mukle ini hal ya kan mun nganyuk gitu kan takut dicaritakeun nganyuk da beungeut-beungeut ngaranyuk unggul. Ya kan. Begitu dah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini ada hal, ini satu hal yang sangat luar biasa bagi kita gitu kan. Ya, rada loading batur geus bareres seurina cita teh namanya malum ya kan. Widih. Kembali. Nah, itu harus menjadi bagi kita bahan bahwa katanya orang Indonesia itu orangnya kalem-kalem, santuy-santuy, tenang-tenang menghadapi segala lupa teh tidak terlalu difikirkan, ya kan? Nah, apa yang jadi latar belakang? Mudah-mudahan kultur kita yang memang membentuk kita seperti itu. Yang keduanya tadi Bapak betul mengatakan ada sesuatu khususnya bagi kita ya orang yang beragama. Ada sesuatu yang sangat luar biasa, pengaruhnya besar bagi kita. Walaupun kadang-kadang kita suka menyia-nyiakannya. Ingat, doa tadi disampaikan. Saya sampaikan ya, beberapa hal. Jadi saya sengaja dipercepat, dipersingkat. Oke? Sekali lagi, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang menghadapi masa yang akan datang, dan jangan pernah bersedih dari apa yang terjadi. Kalau orang-orang yang beriman yakin terhadap Tuhannya, Allah mengatakan kalau di dalam Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang senantiasa mengikatkan dirinya kepada Allah tidak akan pernah merasa sedih dan tidak akan khawatir, tidak akan sedih dengan apa yang telah terjadi, dan tidak akan pernah merasa risau dengan apa yang akan datang. Insya Allah masa lalu biarlah berlalu, masa yang akan datang kita sambut dengan penuh semangat. Siap semuanya? Takbir. Gitu. Resep saya malah mengaji ke anak-anak muda begitu kan. Jadi kabawa ngora Ustaz, oke.
Da biasana pengajian mah karolot, jadi ustaz ge kabawa kolot begitu. Nah, ya alhamdulillah di sini sedikit saya sampaikan. Kita harus yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesosok makhluk hidup pun yang hidup di muka bumi ini melainkan telah Allah tetapkan rizkinya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Oleh karena itu tadi Bapak mengatakan, apa kendala yang terjadi di kita? Suka merasa stres akhirnya dan terjadi seperti itu. Tadi lifestyle itu yang terjadi di kita. Kalau mengingat kebutuhan kita, sebetulnya kebutuhan kita telah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang manusia yang suka berat itu apa? Mengejar keinginan. Jadi bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Oke, keinginan kita makan apa nggak baso? Makan ya. Kebutuhan kita nggak makan atau nggak baso? Makan. Tapi kenyataan mending dahar mending nggak baso. Seperti itu. Ini buktinya, ikhwatu iman rahimani warahmatullah. Nah, sekali lagi saya sampaikan. Yang pertama, ini sedikit dulu nih. Kaitan dengan akan bergantinya tahun. Sanes singsieunan, maaf. Bukan saya menakut-nakuti, ya. Momen bergantinya tahun. Artinya semakin menambah tahun, bertambah jumlahnya, berarti bumi ini semakin mendekati kehancurannya. Demikian pun dengan kita, semakin bertambah usia kita, maka semakin mendekati ajal kita. Ya kan? Seperti itu. Bahkan maaf, kalau Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya, a'maru ummati, umur umatku itu tidak lebih dari 60 sampai 70. Jarang yang lewati seperti itu. Gitu kan? Maaf, di sini sudah ada yang 60? Ayah, berarti 3 tahun deh. Ya kan? Begitu. Nah, kita kembali ke sini. Ikhwatu iman rahimani warahmatullah, ya. Jadi semakin bertambah usia, semakin bertambah mendekati ajal kita. Oleh karena itu perbaiki diri kita. Ya, maaf, sanes singsenan. Karena yang namanya kematian kan kita tidak pernah tahu. Tua muda bisa terjadi, ya kan? Semuanya yakin akan mati? Yakin. Kapanpun bisa terjadi? Bisa. Dimanapun bisa terjadi? Bisa. Bagaimana kalau setelah acara ini? Tuh kan jerempet sekali kan? Begitu kan? Yakin akan mati? Iya. Dimanapun bisa? Iya. Kapanpun bisa? Iya. Bagaimana kalau setelah ini? Ustaz tong waka tuh Ustaz. Kan begitu mending di sini mah ukur nyebutkeun tong waka, di ditu mah nyebutkeun Ustaz heula we. Aduh, kan nepikeun ka kitu tah. Tega-tegana jamaah nepikeun ka kitu. Nah, coba kita kan tidak pernah tahu. Maaf, saya bukan jingsieun. Tua muda bisa terjadi kapanpun yang namanya kematian. Saya baca literatur tentang apa kematian ini. Dari mulai ayat yang lurus Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Kemudian dinaik lagi sedikit ayatnya, ya kan? Aina ma takunu, di mana saja kamu berada, maut pasti akan menjemputmu meskipun kamu berada di tiang-tiang yang kokoh. Ayat yang lain mengatakan qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, enggak mau menghadapinya, tapi ingat kematian itu akan menghampirimu. Barusan saja saya mendengar, lihat 2023 belum sampai, tapi saya sudah mendengar 2 orang saudara saya dan jamaah saya yang hari ini meninggal dunia. Tidak menutup kemungkinan giliran Anda sekalian. Nya tong waka cabe oge ka. Nah, sieun urang mah ya kan? Seperti itu. Coba saya perhatikan. Nah, yang namanya meninggalkan kita tidak pernah tahu. Tua muda bisa terjadi, cuman beda bahasa hungkul, gitu kan? Ai budak ngora mah mun maotna budak ngora gitu kan. Meni lebar ngora keneh karunya. Jaba geulis, jaba naon lebah. Ai kolot mah cigana teh kunaon eta maot. Geus kolot. Cigana teh geus waktuna kolot mah gitu. Ya kan? Pada yang namanya mati kan kita tidak pernah tahu. Tua bisa terjadi kan? Ya kan? Bisa jadi orang tua duluan, yang muda belakangan ya. Atau bisa jadi yang muda belakangan sok nu karolot ti hareula kan. Yang namanya kematian kita tidak tahu. Oleh karena itu kita harus selalu waspada. Ini ada satu hal yang saya sampaikan kepada kita semua. Ada dari ulama Syekh Utsaimin mengatakan seperti ini. Fakir ayuhal insan, renungkan oleh kamu wahai manusia. Tajidu annaka ala khotorin. Kamu ini sekarang sedang menghadapi mara bahaya yang akan selalu datang menghampirimu kapanpun dan dimanapun bisa terjadi.
Li'annal mauta ghairu ma'lumin indana, karena yang namanya kematian sesuatu yang tidak pernah kita tahu kapan dan di mana terjadinya. Lihat kalimatnya. Wa qad yahrujul insanu min baitihi wa la yarji'u ilaihi. Kadang-kadang ada manusia yang keluar dari rumahnya untuk melakukan aktivitas, entah untuk bekerja, entah untuk belanja, belajar, pokoknya keluar dari rumahnya. Akan tetapi orang itu tidak bisa kembali lagi ke rumahnya karena kematian terjadi di sana. Betul ya? Sering kita pernah mendengar seperti itu. Dulu sekitar tahun berapa ya, di daerah, kebetulan saya orang Muhammad Toha. Di daerah Muhammad Toha ada teteh ya, usia sekitar 30 tahun, kebetulan itu saudara teman dari kakak saya. Pekerja di PT Leding ya, ada di PT Leding di Menger, ya kan? Dia keluar rumahnya agak terlambat. Jadi rusuh bahasa orang ya kan? Rusuh itu bahasa Indonesia teh naon? Merusuh. Nah, tentunya itu teh Pak, itu kan tergesa-gesa, ya kan? Dia tergesa-gesa. Nah, di daerah Parbas dulu Pak, masih banyak batu-batu seperti itu. Itu dengan suaminya. Ya kan, biasa agak macet di sana, ingin buru-buru ya, tergesa-gesa, langsung mungkin kena batu dan yang lainnya. Suaminya motor dan suaminya ke sebelah kiri bahu jalan, istrinya ke tengah jalan di arah yang berlawanan. Itu ada tronton pas kena ke kepalanya, hancur. Awas tong nanyakeun, maot henteu hancur kepala anak, kan begitu. Ini coba, artinya ketika kita berangkat itu hendaklah kita selalu berhati-hati, semaikan doa. Kita tidak pernah tahu. Yang kedua, pokoknya ya jelisul insanu, kadang-kadang ada manusia pulang kerja, tanapi sudah aktivitas dimanapun, dia duduk, tapi tiba-tiba golepak, ya kan? Begitu lihat, duduk, udah kerja, duduk di rumahnya, lihat TV. Apalagi TV-nya TV analog, TV wafat, mana enaknya wafat tuan anak. Begitu kan? Meninggal dunia gitu. Seiring dengan meninggalnya TV, setiap pisan dacan meuli eta gitu kan. Begitu. Selanjutnya jadi yang paling banyak nih saya sampaikan. Sengaja ramai apa? Karena anak-anak muda ini kan tidak terpikirkan ya yang namanya kematian, betul tidak? Ya, saya punya orang tua 80 tahun. Itu kalau beliau ada lihat orang yang sudah meninggal diantarkan, beliau suka seperti ini. Irahanya kapan bagian uak seperti itu. Karena sudah 82 tahun. Anda mah kan tidak terpikir kematian kan? Karena masih ya, kan masih banyak hutang. Nah, betul seperti itu. Makanya betul. Aduh, eta hebat pisan. Nah, kalau mah bisa kepada Allah menawar ya Allah, tong waka maot gitu kan. Mun bisa mah maot teh hiji, iman keur kuat gitu nya, amal soleh keur ningkat, jeung teu boga hutang gitu. Ngan kusabab hutang aya keneh, sugan we panjang keneh. Tapi kan kita tidak pernah tahu apa yang akan Allah siapkan. Nah, bagi kita sekali lagi yang paling banyak nih, wa qad yanamul insanu, kadang-kadang ada manusia yang tertidur lelap di kasurnya. Akan tetapi dia tidak bisa bangkit kembali, melainkan langsung dibawa ke pembaringan terakhir. Itulah yang namanya kematian. Maaf, saya sampaikan seperti ini. Sanes nyingsenan, kan kita tidak pernah tahu. Barangkali tahun ini 2023 adalah tahun terakhir bagi Anda semua. Kita tidak amit-amit, kita kan tidak tahu ya. Yang kedua, kan kita tidak pernah tahu bulan Januari adalah bulan terakhir bagi kita. Atau kita tidak pernah tahu siapa tahu justru pekan ini adalah pekan terakhir bagi kita. Atau kita tidak tahu barangkali ini adalah malam terakhir bagi kita. Saya ingat ragunya cek malaikat teh, malam ini coba malam terakhir bagi kamu, erek kumaha urang begitu kan. Nah, ihwatu iman rahimanullah. Oleh karena itu tadi teh ya, senantiasa jangan lupa ingat terhadap kematian. Dan yang apa? Mengingat kematian agar kita tidak terlalu ambisi dunia, seolah dunia segalanya. Saya sampaikan yang pertama ya, hati-hati. Jadi sekali lagi bahan renungan bagi kita dengan tambahnya tahun, semakin kita tadi meningkatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak amal soleh. Karena ketika kita mati, apa yang akan kita bawa? Ya, istri yang kita cintai akan kita tinggalkan. Kawin deui jeung batur di kumaran sorangan. Ya kan? Begitu tingali. Suami yang gagah, apalagi suaminya
tong boro manges maut, can maut tuh kayak geus kawin deh. Begitu kan? Kan kita tidak tahu harta yang kita punya tidak akan kita bawa. Apa? Amal soleh yang kadang kita lupakan. Nah, selanjutnya saya sampaikan. Jadi satu, mengawali 2023 mari kita lebih semangat, gitu kan? Mengejar masa depan karena kita tidak tahu, mudah-mudahan ke depan Allah berikan yang terbaik bagi kita semua. Yang kedua, apapun yang terjadi pada kita, meskipun orang lain mengatakan resesi dunia akan terjadi 2023, kita diajarkan dalam agama kita, meskipun besok hari akan terjadi kiamat, kalau kamu mau menanam sesuatu maka tanamlah. Hebat, ini artinya harapan bagi kita. Nih, apalagi Anda sebagai seorang manusia, lihat, masih ingat bagaimana Allah melebihkan kita di antara makhluknya yang waktu itu ada. Pada waktu itu ada malaikat, pada waktu itu ada jin, dan Nabi Adam sebagai mewakili manusia. Tapi Allah titipkan bumi ini kepada Nabi Adam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami akan menjadikan di muka bumi ini khalifah yang bisa mengelola bumi ini. Kenapa bumi ini tidak diberikan kepada malaikat? Kalau diberikan kepada malaikat, malaikat tidak punya nafsu, tidak punya keinginan, tidak akan berkembang bumi ini. Kenapa tidak diberikan kepada jin? Jin ini sifatnya beruksak, tidak lama bumi ini akan hancur. Tapi Allah titipkan kepada manusia. Allah tahu manusia bisa mengelola. Nah, sok sanajan sebagian manusia teh aya anu ciga malaikat, aya oge anu ciga, nah gitu ciga iblis begitu. Bahkan ayeuna mah cenah saking parahnya manusia, iblis oge gogodeg Pak ayeuna mah. Iblis we gogodeg cek iblis, urang ge teu gitu-gitu acan cenah begitu ningali bagaimana manusia sekarang. Nah, artinya bagi kita sekali lagi ya, kita harus yakin mengelola bumi ini Allah percayakan kepada kita, kita bisa mengelolanya. Anda jangan putus harapan. Misalnya, ya tadi kata Bapak seperti itu. Perjalanan manusia itu tidak selamanya terus, ya kan? Mulus menghadapi berbagai tantangan. Tadi Bapak lihat, luar biasa. Kadang-kadang dilecehkan, kadang-kadang diremehkan. Tadi juga kadang-kadang disakiti. Kalau bahasa kitanya kadang dizolimi. Ingat, seseorang dizolimi, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menggetarkan aras kita. Ya kan? Betul, matak cing minang didolimi itu. Gitu kan? Amin, amin menggetarkan aras. Tapi kade kudu sabar. Ulah tapi itu sabar. Nah, kita dengan doa. Nah, tidak lama nih. Selanjutnya saya sampaikan, karena kita yakin kita bisa mengelola semuanya. Ikhwatul iman, jangan putus harapan menghadapi kehidupan. Maaf, terpikir tidak sekarang Anda menjadi karyawan di suatu perusahaan? Terpikirkan tidak 10 tahun, 20 tahun ke depan Anda adalah pemilik perusahaan? Cukup amin hungkul, ya kan? Tapi kudu ya cukup amin ai gawe teu bararener teulah gitu. Ya kan, karena tidak cukup berdoa, ya kan? Tidak cukup amin ai pagawean cicing, tidak cukup berdoa, tapi harus diiringi dengan begitu. Kaitannya begini tadi, doa bila amalin karomyin bila hajarin. Berdoa tidak diiringi dengan perbuatan, seperti melempar tidak memakai batu. Karasa moal. Ya, jadi umat Islam atau manusia mah tidak cukup hanya sekedar berdoa saja, tapi diiringi dengan usaha kita, ya kan? Nah, selanjutnya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kesuksesan, ya kan? Tanpa adanya, gitu kan? Tadi bagaimana unsur ilahiyah. Oleh karena itu, saya sarankan dari mulai sekarang ke depan, ini mumpung momennya. Jarang-jarang loh momen seperti ini ada pengajian dulu, gitu kan? Ini momen ngahaja-haja mahese tuh, sudah dina pengajian mah biasa oke. Komo ibu-ibu mah barho, begitu bubar, poho di dieu mah alhamdulillah pancan bubar geus paroho. Gitu kan? Komo dina jumahan, karek datang ke geus heulai. Gitu kan? Seperti itu kadang-kadang. Nah, mumpung ini momen, ini pada dasarnya panitia mengadakan, tapi pada hakikatnya Allah mengingatkan kita semua. Ikhwatul iman, sekali lagi saya sampaikan, ya kan? Bagi Anda semuanya, sekali lagi, tidak ada kesuksesan kecuali dengan pertolongan Allah.
Kalau seseorang merasa diri bahwa apa yang dia punyai hasil kerja keras dia, hasil usaha dia, hasil kecerdasan dia. Masih ingatkah cerita siapa? Korun. Yang mana Korun orang terkaya pada waktu itu. Saking kayanya Korun, tembok rumahnya saja dari emas. Dia merasa tidak akan hilang kekayaannya, tapi karena tadi dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah, dia dengan hartanya habis tanpa ketahuan di mana adanya. Tantangan dihadapi oleh kita sekali lagi, watu iman rahimani wa rahimakumullah, bagi kitanya jangan pernah lupakan doa. Dah, awas satu lagi, mumpung Anda masih muda, Anda kan masih ada orang tua. Kadang-kadang kita itu suka egois, melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu di pikiran kita, padahal kita tidak tahu solusi itu ada di pinggir kita, kehadiran orang tua kita. Pinta doanya, karena doa mereka pasti akan diijabah dengan penuh kasih sayang kepada kita. Rasul mengatakan salah sudah awatin, ada 3 doa yang pasti akan diijabah oleh Allah. Salah satu diantaranya doa ibu, doa orang tua terhadap anaknya. Apalagi doa ibu kita. Awas, doa ibu atau gak bayang kurupuk, ya kan? Seperti itu, ya kan? Tapi doa ibu sangat mujarab. Tong dinyanyikan hungkul. Nyanyi hungkul. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Pan oma mah kudayahan ya. Oma mah kudayahan. Begitunya bisa tukang etan kan? Begitu kan? Ya, coba. Kita kadang-kadang stres menghadapi sesuatu. Aduh, payah segala rupa. Tadi termasuk hutangnya. Aduh, lieur kumaha. Lieur ku otak urang mah. Tah, bisa jadi solusi ada di pinggir kita. Datang ke orang tua kita, penta doa mereka, geus beres penta doa, penta sertifikatna, insya Allah akan menjadi solusi bagi kita semua. Sekali lagi ya, saya sampaikan bagi kita, barangkali sekarang tuh begitu, karena kita terlalu egois, kita itu seolah-olah tidak ada kekuatan dia nih. Kumaha urang lah buntu usaha seperti itu. Tidak. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergelirkan segala kehidupan. Bagi kita harus menjadi keyakinan. Jadi tadi Korun, sekarang kita harus prinsipnya seperti siapa? Nabi Sulaiman. Lihat karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, kerajaan, harta, gitu kan? Dan segala diberikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman mengerti bahwa ini adalah karunia dari Allah. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia yang Allah berikan. Nah, selanjutnya saya sampaikan, kita itu manusia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Salah satu diantaranya dengan akal kita. Jadi manusia adalah makhluk yang harus selalu bereksplorasi, terus berkembang. Manusia seperti itu. Karena sekarang masih suka lihat tidak? Di jalan ada telepon umum. Masih suka lihat tidak? Tidak ada. Kalau sekitaran tahun 90 ya Pak ya? Itu masih ada. Ibu ya, yang ada yang tahun 90 masih ingat Pak? Ya, berarti Bapak ngeskolot. Gitu kan? Begitu kan? Ya. Ampura, putar Pak. Rawayana Bapak ungek ya kan? Jadi Bapak ya kan? Ya karena tahun 90 ya Pak ya? Di jalan-jalan semuanya, karena pada waktu itu alat komunikasi hanya itu. Ya kan? Yang diasupkan koin teh nya, koin diasupkan tulisan teh out of order. Ya Pak ya? Begitu kan? Naik sedikit jadi wartel ya. Ayah wartel, ya, mulai tetangga-tetangga saya buka wartel, lumayan penghasilannya. Sudah wartel ada, datang HP, semua tinggal di jalan tidak ada, di mana tidak ada. Artinya manusia berkembang tuh. Sekarang laptop saja mau hilang Pak, ada roll top, ya kan? Jadi laptop ngana ge roll, gitu kan? Jika dikerel gitu kan, bulat artinya ayeuna mah digelar dan yang lain mah hebat sekali. Katanya raja-raja kita yang dulu pernah mengatakan engke mah jalma engke bakal jiga nu garelo, cenah ngomong sorangan, cerik sorangan, seri sorangan. Itu teh gambaran naon ku ayeuna aya HP kan? Sok ya kan? Sareri sorangan. Padahal eueuh sasaha gitu kan? Seperti itu. Ya, termasuk ke istri gitu kan? Ya, cerik sorangan kadang-kadang. Gitu kan? Nah, itu. Artinya manusia berkembang. Maka Anda juga harus berkembang. Maaf, berhenti dari perusahaan bukan berarti Anda tadi gitu kan?
Allah jaminkan rizki. Jadi ingat termasuk maaf teteh-teteh, jadilah wanita soleha ya kan. Kalau ayang sudah punya suami ya, berikan semangat kepada suaminya gitu kan mah. Perusahaan ayah ke kolab gitu kan, ayah ke di PHK, tok wanita soleha mah kuatkan. Tenang ya, tenang ya kan, tenang. Rizki mah lain ayah di pabrik, ya kan? Allah berikan rizki. Dan mamah mah insya Allah mamah mah bapak tadi gawe ge balik kayu. Ulah gitu kade urang mah ya kan? Tapi insya Allah urang mah ya. Insya Allah mah ayah sok mamah akan dukung. Sok deket tuh seperti itu. Lihat, saya pak kalau senang paling senang. Kemarin saya diundang di ayam bakar Mang Ujang kalau tidak salah di daerah Taman Sari begitu. Saya senang. Padahal anger-anger kene hayam tapi diolah dengan begitu luar biasa, akhirnya ada cita rasa tersendiri. Tah manusia kudu kitu, tah urang ge nyeun bala-bala teh ulah tina engkol, wortel, sok variasi, inovasi atuh tina kabel gitu kan. Sugan begitu di dahar teh jol bledag-bledagan ade begitu. Jadi gitu Pak. Jadi begitu manusia mah, ya kan? Karena persaingan hidupnya. Ayeuna coba lihat. Saya kemarin bacakan ayat. Ini ayatnya. Nanti baca di rumah ya. Ayatnya surat 17 ayat 70. Babari ngapalkeuna. Surat Al-Isra surat 17 ayat ke-70. Baca kade. Buka di rumah, baca. Awas tong dipasangan bisi keluar. Kusum ayeuna mah kan. Hayo ti ustad deui, alus ti ustad nomorna, ya kan? Awas, ke hayo nanyakeun ka Payanto. Ustaz tadi alus nemak kan ulah gitu kade. Jadi buka di rumah, baca di rumah. Lihat Allah mengatakan hebat, Allah karuniakan kepada manusia kan. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah muliakan anak Adam dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Harus pede kita tuh mulia di hadapan Allah, diciptakan dengan begitu sempurna. Makanya cing percaya diri kita mah. Ustaz abi mah meni asa goreng patut. Henteu goreng patut. Didinya masalah ngareneng. Mun ngarenengna jeung nu goreng mah pasti leuwih hade. Kan seperti itu gitu kan. Yang kedua, Allah mengatakan cepat saja, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami berikan kepada manusia kemudahan untuk sarana angkutan, lautan, daratan. Coba, manusia bisa berlari? Iya. Tapi kalau diadukan manusia berlari dengan kuda, kalah mana? Kalah manusia, menang kuda. Tapi Allah berikan karunia ke manusia, tingali aya mor yang begitu cepat ya, secara rupa. Kuda ge gogodeg, aya mah cek kuda gelo eta manusia sampai seperti itu. Ya kan? Manusia bisa berenang? Bisa. Tapi kemampuan berenang manusia terbatas. Allah berikan kepada manusia. Coba. Kalau dibandingkan manusia dengan ikan, eleh mana? Eleh manusia. Tapi hebat. Allah berikan karunia kepada manusia sampai manusia bisa mengarungi lautan dengan membawa barang-barang yang banyak. Selain itu bisa menyelam tanpa kena air. Gitu kan? Deui tah. Lauk oge sarua gogodeg deui cek lauk. Gelo manusia kan seperti itu, Pak. Terakhir deui. Allah berikan, coba manusia bisa terbang? Tidak, karena manusia tidak punya sayap. Tapi Allah berikan kepada manusia ya kan? Nah, tidakkah kita bersyukur? Tak urang mah kitu Pak, sayangna cek Bapak tadi betul. Bersyukur kepada Allah, ya kan? Urang mah teu bersyukur teh apa? Kalau bersyukur Allah tambah rizki, gitu kan? Allah tambah kenikmatan. Kalau tidak bersyukur, awas azab Allah begitu besar. Urang mah kan kadang-kadang seperti sok syukuri apa adanya dan syukuri apa? Pan eta teh sok dilagukeun ku urang ge kan? Syukur, ya Pak. Tadi apa yang disampaikan Bapak saya menguatkan saja seperti itu. Selanjutnya nih, ada yang hebat luar biasa. Allah berikan itu warazaqnahu minat thayyibat. Yakin manusia itu diberikan oleh Allah rizki yang terbaik. Coba kita lihat. Pernah belajar biologi? Makhluk itu ada yang karnivora, ya kan? Kemudian herbivora, ada yang omnivora. Karnivora, binatang pemakan daging. Dari dulu sampai sekarang memakannya daging, ya kan? Contohnya harimau. Dari dulu sampai sekarang daging. Can pernah ningali harimau nguner, ya kan? Begitu kan? Ngalah kangkung jeung sajabinan teu. Begitu. Karena bukan makanannya, gitu kan? Atau tadi herbivora, binatang hayang-hayang memakan apa rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, begitu kan? Domba contohnya. Tiba heula nepikeun ka ayeuna eta we. Teu hayang sukan domba teh demo sakali seperti itu. Nah domba teh aremung dah cek domba hayang pizza moal gitu, begitu, ya kan? Tapi hebat manusia mah ya kan? Ya. Manusia mah termasuk apa? Makhluk apa? Ngaran teh omnivoro, asup kabehadana manusia mah. Ya kan? Ya. Timulai nu daging, anu sayur, aspal wae di dalahar jelema mah. Luar biasa.
Ya kan? Di Garut mah eueuh teuing Pak, aya ini jaket wae bisa dipakai dahar. Bahkan ayeuna gebog cau ya. Gebog cau itu diolah oleh manusia jadi makanan. Tuh dengan hebat tinggal manusia makan. Kan? Tuh tulang lunak tuh bener. Aduh asa kaingetan tingali. Tulang lunaknya. Betul Pak. Presto teh tulang lunak tingali. Lauk baheula makan lauk teh hulu jeung buntut keur ucing baheula mah nya. Ya kan bagianna ucing teh geuna ayeuna mah beak kabehanana. Cek ucing gogodeg ucing kelo manusia eta ayeuna tah nepikeun ka kitu. Da lamun meunang mah jeung daun-daunna di dahar teh cigana teh eta teh. Itu manusia. Tuh matakna ge. Kembali lagi tuh betulnya manusia mah maka tong khawatir menghadapi kehidupan kita manusia jalani tadi sok coba dan cegusan mah kieu. Ibadah cing bener. Ya. Tong putus ngadoa ka Allah, hubungan dengan Allah kuatkan. Kaduana tadi hubungan dengan manusia yang harus dikuatkan, relasi harus banyak. Tadi teh etos kerja kita tingkatkan, bukan untuk perusahaan, bukan untuk atasan, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Ingat sekali lagi, kan kita tidak pernah tahu mungkin ke depan, ya kan? Kehidupan kita akan lebih baik. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak akan banyak sekali lagi. Jadi, satu, waspada ya, manfaatkan jatah usia kita, ya kan? Mudah-mudahan hidup kita bisa lebih baik. 2023 Allah Subhanahu wa taala berikan lebih baik bagi kita semua. Siap semuanya? Ya, selanjutnya mudah-mudahan jangan pernah berhenti tadi berdoa kepada Allah. Karena ada sesuatu yang bisa gitu kan merubah segalanya. Salah satu di antaranya doa. Apalagi doa tadi, doa orang tua tadi. Selanjutnya tadi, jangan pernah berhenti bersyukur karena Allah berjanji, kamu bersyukur, aku tambah nikmatmu. Tapi kalau kamu tidak mau bersyukur, aku hancurkan segala-galanya. Coba, ya kan? Itu saja barangkali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.